Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami mahasiswa semester 1 jurusan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari kelas A kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nursia, ada Zahra Hotimah, Adinda Anas Kolbu, Febiola Bertarigan, dan Aisyah Nuraini. Di sini kami akan membahas salah satu materi dalam bidang mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan Septiar Musti SSI MSI, yaitu mengenai Routing Fundamentals. Subbab yang akan kami bahas di sini mengenai apa itu routers, routing, routing table, IP route, routing algorithm, forwarding, IP forwarding, dan routing protocols. Oke, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu routers. Router adalah perangkat jaringan yang meneruskan paket data antar jaringan komputer. Router terhubung ke setidaknya dua jaringan, biasanya dua LAN, Local Area Network, atau WAN, Wide Area Network. Memiliki 3 layer lapisan jaringan perangkat, menyimpan table routing atau routing table. Selanjutnya, fungsi routers. Yang pertama, menghubungkan dua jaringan atau lebih. Proses koneksi bekerja dengan cara mendistribusikan IP address kepada setiap komputer dalam jaringan, baik secara statis ataupun dengan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Yang kedua, mentransmisikan informasi. Sistem kerjanya mirip seperti jembatan jaringan atau bridge. Hal ini memungkinkan router untuk membuat lalu lintas internet mandiri meski berasal dari jaringan utama yang sama. Yang ketiga, menghubungkan jaringan ke DSL atau Digital Subscriber Line, biasa dikenal DSL router. Teknologi router saat ini sudah lebih canggih, di mana penggunaannya tidak hanya menggunakan sambungan kabel LAN, tapi juga dengan menggunakan teknologi wireless. Cara kerja routers. Sederhananya, cara kerja router adalah menghubungkan perangkat-perangkat yang berada di dalam jaringan dengan meneruskan paket data di antara mereka. Data ini dapat dikirim dari perangkat satu ke perangkat lain atau dari perangkat ke internet. Anda bisa membayangkan data ini sebagai kurir yang mengantar paket. Kurir membutuhkan alamat pengiriman yang tepat agar paket dapat sampai ke penerima yang tepat. Dengan gambaran ini memberikan penjelasan bahwa router berguna untuk memastikan bahwa setiap lokasi atau perangkat memiliki nomor unik sehingga paket tersebut pergi ke alamat yang benar. Jenis-jenis routers. Secara umum, jenis routers dibagi dua, antara lain yang pertama, router nirkabel, tidak terhubung dengan modem dan kabel. Yang kedua, router kabel, terhubung langsung ke modem atau Wide Area Network atau WAN melalui kabel jaringan. Berdasarkan mekanismenya terbagi menjadi 6. Yang pertama, router statis. Prosesnya dilakukan secara manual oleh administrator. Yang kedua, router dinamis. Prosesnya dilakukan secara otomatis. Yang ketiga, router wireless, router yang dapat bekerja tanpa menggunakan kabel. Yang keempat, router software atau aplikasi, sebuah software yang dapat diinstal pada sistem operasi komputer seperti Windows, Linux, ataupun macOS. Yang kelima, router PC, memiliki fasilitas untuk membagi IP address, berbentuk komputer yang dibuat sedemikian rupa hingga bisa berfungsi sebagai router. Yang keenam, router hardware atau fisik, sistem perangkat yang bisa membagi, memancarkan, serta juga sharing IP address. Router ini merupakan jenis router yang paling sering digunakan karena kemampuannya yang besar dalam melakukan proses routing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai routing. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket data dari satu network ke network lain yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh suatu paket. Fungsi routing. Sebuah komputer bisa menyampaikan pesan dan mengirim data secara tepat ke komputer lain yang jauh jaraknya. Jenis-jenis routing. Berdasarkan konfigurasinya ada 3. Yang pertama, routing default. Mengirim berbagai paket secara manual dan umumnya digunakan pada jaringan yang memiliki satu jalur keluar atau local network. Yang kedua, routing statis. Menambah rute di tabel routing di mana administrator menambahkan rute-rute tersebut secara manual. Yang ketiga, routing dinamis. Menemukan jaringan dan melakukan pembaruan routing table secara otomatis pada sebuah router. Berdasarkan pengiriman paket data, ada 2, secara langsung,
sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Yang kedua, routing tidak langsung. Proses pengiriman data melalui proses pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host yang dituju. Selanjutnya, cara kerja routing. Konsep dasar routing berada di lapisan jaringan TCP atau IP. Pada lapisan ini terjadi proses memberi alamat di setiap pengguna komputer. Data-data yang dikirim dari perangkat yang dikirim dalam bentuk datagram atau IP. Datagram tersebut memiliki alamat tujuan paket data dikirimkan. IP kemudian memeriksa alamat pada paket data untuk kemudian disampaikan ke perangkat tujuan. Jika alamat tujuan datagram ada di satu jaringan dengan perangkat asal, maka data tersebut akan langsung disampaikan. Namun, jika alamat tujuan data tidak ada di jaringan yang sama, maka akan menggunakan router lain yang tepat. Untuk bahasan yang selanjutnya yaitu bahasan yang ketiga mengenai routing table. Routing table atau tabel routing adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network atau jaringan, baik yang terhubung langsung maupun yang tidak terhubung langsung. Tabel ini berisi informasi bagaimana cara suatu router mencapai suatu network atau jaringan. Tabel ini sangatlah penting bagi router karena dijadikan sebagai pedoman untuk mengirim setiap paket data yang diterimanya. Informasi dalam tabel routing berupa baris-baris network address yang disebut entry routes atau biasa disebut route saja. Dalam tabel routing terdapat 4 jenis entry. Yang pertama, directly connected network. Entry ini akan muncul pada saat interface diaktifkan dan dikonfigurasikan IP address, karena terdapat beberapa jenis router yang status interface-nya masih disable atau nonaktif, sehingga harus diaktifkan dan dikonfigurasikan secara manual oleh administrator jaringan. Entry ini memiliki label C. Yang kedua adalah static routes. Entry ini adalah entry yang diisi manual oleh administrator jaringan. Sehingga jika ada perubahan pada jaringan, maka entry ini juga harus diubah secara manual oleh administrator jaringan. Entry ini memiliki label S. Yang ketiga yaitu dynamic routes. Entry ini adalah entry yang muncul karena hasil pertukaran informasi routing dari beberapa router yang saling terhubung. Pertukaran informasi routing menggunakan routing protokol. Lain dengan static routes, entry ini tidak diisi secara manual oleh administrator jaringan, melainkan administrator jaringan hanya perlu mengaktifkan routing protokol dan network yang akan di-routing. Dan entry dynamic route ini akan memiliki label D3. Yang terakhir yaitu default route. Entry ini digunakan untuk menentukan kemana sebuah paket akan dikirimkan jika alamat tujuan dari paket tersebut tidak terdapat pada tabel routing. Entry default route ini bisa dikonfigurasikan secara manual atau statis, ataupun didapat dari pertukaran informasi dari routing protokol atau dynamic. Jika dikonfigurasikan secara statik, maka default route akan memiliki label S. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya tabel routing memuat berbagai informasi yang dijadikan petunjuk bagi router dalam mengirim paket data yang diterimanya. Dan berikut ini adalah informasi-informasi yang terdapat dalam kolom tabel routing. Yang pertama yaitu DST address. Dalam kolom ini memuat informasi mengenai network tujuan atau destination yang dapat dijangkau oleh router. Yang kedua yaitu pref SRC. Informasi yang ada di kolom ini akan menunjukkan alamat IP address yang digunakan oleh router sebagai field IP address pengirim. Yang ketiga yaitu gateway. Kolom ini akan menunjukkan cara router menjangkau network atau jaringan yang ada di kolom DST address atau destination.
Pada kolom ini memuat informasi berupa interface maupun IP address dari router tetangga yang dapat digunakan untuk mencapai remote network. Yang terakhir yaitu distance. Kolom ini menunjukkan nilai administratif distance atau disingkat AD. Nilai AD dapat menunjukkan apakah entry tersebut didapat router dari static routing atau dynamic. Sekaligus dapat digunakan untuk melihat jenis protokol yang digunakan. Selain itu, nilai AD juga dapat menunjukkan apakah entry tersebut merupakan directly connected network. Namun pada umumnya routing table berisi informasi tentang yang pertama alamat network tujuan atau seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu destination. Yang kedua, interface router yang terdekat dengan network tujuan. Dan yang terakhir, metrik, yaitu sebuah nilai yang menunjukkan jarak untuk mencapai network tujuan. Metrik tersebut menggunakan teknik berdasarkan jumlah lompatan atau hop count. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah gambaran dari tabel routing. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat mengenai IP route. IP route berfungsi untuk menghubungkan router yang satu dengan router lainnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya routing statis itu dikonfigurasikan secara manual oleh administrator jaringan. Dan IP route ini merupakan perintah untuk melakukan konfigurasi statis routing pada router. Untuk formulanya yaitu router, config, pagar, IP route, destination, subnet, next hop address. Dengan keterangan, IP route sebagai perintah untuk membuat tabel statis routing, destination itu network jaringan yang ingin dituju, dan subnet itu subnet mask jaringan yang ingin dituju, dan next hop address merupakan IP dari router yang akan dilewati. Dan berikut ini adalah gambaran ketika kita melakukan konfigurasi statis routing pada router. Selanjutnya kita akan membahas routing algoritma. Algoritma routing adalah bagian algoritma dari perangkat lunak network layer yang bertanggung jawab untuk menentukan jalur mana yang menjadi jalur transmisi suatu paket. Algoritma routing dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu algoritma non-adiktif dan algoritma adiktif. Algoritma non-adiktif adalah algoritma yang tidak berdasarkan keputusan routing pada keadaan lalu lintas data dan topologi jaringan saat ini. Pemilihan jalur komunikasi yang digunakan antar mesin pada algoritma ini ditentukan dari awal dan ditanamkan ke router pada saat jaringan diaktifkan. Algoritma routing ini disebut juga static routing. Contoh algoritma non-adiktif adalah algoritma terpusat, terisolasi, dan terdistribusi. Algoritma adiktif menentukan jalur komunikasi berdasarkan kondisi jaringan saat ini, seperti topologi yang digunakan dan juga kondisi lalu lintas data. Algoritma adiktif atau dynamic routing memperoleh informasi untuk proses routing secara lokal dari router terdekat atau dari semua router yang dijadikan jaringan. Hal yang penting yang menguntungkan dari adaptive routing adalah yang pertama, strategi routing adaptif dapat meningkatkan performance seperti apa yang diinginkan user. Yang kedua, strategi adaptif dapat membantu kendali lalu lintas. Akan tetapi, strategi ini dapat menimbulkan beberapa akibat. Misalnya, proses pengambilan keputusan untuk menentukan rute menjadi sangat rumit. Akibatnya beban pemrosesan pada jaringan meningkat. Contoh algoritma adiktif ini banjir dan random walk. Kategori strategi adiktif dapat dibagi menjadi isolated adiktif, informasi lokal, kendali terdistribusi. Adiktif, informasi dari node yang berdekatan, kendali terdistribusi. Adiktif, informasi dari seluruh node, kendali terpusat. Algoritma routing terdiri dari dua metode, yakni yang pertama forward search algoritma. Forward search algoritma adalah algoritma pencarian maju yang dinyatakan untuk menentukan jarak terpendek dari node awal yang sudah ditentukan pada semua node. Algoritma diungkapkan dalam state. Yang kedua, backward search algorithm adalah algoritma pencarian mundur yang menemukan biaya terkecil yang diberikan pada node tujuan dari setiap node yang ada. Algoritma ini diproses di setiap state dan menentukan masing-masing node. Selanjutnya, forwarding. Yang pertama, port forwarding.
merupakan penerapan Network Address Translation yang menggiring permohonan komunikasi dari suatu alamat dan kombinasi nomor port ke yang lainnya di saat paket menyeberangi atau melewati network gateway. Contohnya yaitu router. Hal ini memungkinkan remote computers agar dapat terhubung ke komputer atau layanan tertentu dalam suatu private local area network. Terdapat dua definisi penting yang berkaitan dengan port. Yang pertama, internal port adalah tautan komunikasi antara router dan perangkat yang terhubung dengannya, dan yang kedua, external port, yang merupakan media dari komunikasi antara router dan internet keduanya. Lalu ada 3 jenis utama port forwarding. Yang pertama, local port forwarding, memungkinkan pengguna untuk dapat terkoneksi ke server lain dengan secure tunnel dan mentransfer informasi data ke tujuan spesifik. Selain itu, firewall yang menghalangi laman-laman tertentu pun dapat dilalui. Yang kedua, remote port forwarding, memungkinkan semua pengguna yang berada di server dengan jarak jauh untuk dapat terkoneksi ke TCP port. Jenis ini sangat tepat digunakan dalam memperkuat akses luar ke server web internal. Yang ketiga ada dynamic port forwarding, memungkinkan untuk menembus firewall menggunakan firewall pinholes, membentuk koneksi yang aman dengan server terpercaya yang berperan sebagai media, meneruskan data ke server yang lainnya. Selain itu, dynamic port forwarding juga berguna untuk keamanan tambahan bagi pengguna yang terkoneksi ke jaringan yang mencurigakan. Selanjutnya, Virtual Routing and Forwarding atau VRF, untuk mendukung beberapa customers, di mana setiap customers meminta berbagai layanan berbeda seperti memiliki secure, reliable, private, and fast connection. MPLS VPN memiliki konsep virtual router yang disebut dengan VRF, Virtual Routing and Forwarding. Teknologi VRF ini memungkinkan sebuah router untuk memiliki beberapa tabel routing atau beberapa VPN secara bersamaan saat keduanya berada di dalam router yang sama. Dengan VRF ini, customers yang berbeda dapat memakai subnet IP address yang sama yang terhubung ke jaringan penyedia layanan MPLS yang sama. Lalu ada paket forwarding. Paket forwarding merupakan operasi penyiaran jaringan ke bagian-bagian atau segmen-segmen jaringan komputer. Terdapat dua jenis model penyiaran paket forwarding, yaitu model forwarding unicast dan model multicast forwarding. Model forwarding unicast itu yang umum dipakai. Nah, cara kerjanya dengan mentransfer paket secara berderet atau berantai melalui link-link tertentu. Sedangkan multicast forwarding yaitu himpunan atau kumpulan unicast dengan paket berderet atau berantai yang berjumlah banyak melalui link-link tertentu. Nah, lalu proses paket forwarding itu yang pertama, paket masuk interface router. Setelah itu mencocokkan dengan informasi tabel routing. Apakah ada informasi yang cocok dengan alamat network yang ada dalam tabel routing antara alamat IP tujuan dengan alamat network yang ada dalam tabel routing? Jika ada, maka terjadilah paket forwarding. Jika tidak, kita periksa apakah ada informasi rute default. Rute default itu merupakan rute cadangan. Jika ada, maka terjadi paket forwarding. Jika tidak ada, mau tidak mau, paket tersebut akan dibuang. Selanjutnya kita akan membahas tentang IP forwarding. IP forwarding. IP forwarding adalah suatu kejadian atau peristiwa di mana router meneruskan paket-paket yang masuk dari interface yang satu ke interface yang lainnya searah dengan destinasi atau tujuan paket tersebut. Secara default, router telah mempunyai kapabilitas atau kemampuan dalam forwarding paket, namun hanya bisa dipergunakan terhadap jaringan-jaringan yang terhubung oleh router yang sama. Router Linux juga mempunyai kapabilitas forwarding, namun fitur IP forwarding pada Linux tidak aktif secara otomatis, sehingga kita wajib mengaktifkannya terlebih dahulu. Konfigurasi IP forwarding Linux. Konfigurasi IP forwarding ini dibagi menjadi dua, yaitu konfigurasi sementara dan permanen. Konfigurasi sementara merupakan konfigurasi yang sesudah reboot akan hilang, sedangkan konfigurasi permanen akan tetap ada meski sudah direboot. Nah, konfigurasi IP forwarding dapat dilakukan dengan mengganti nilai 0 atau 1. 0 untuk mematikan dan 1 untuk mengaktifkan. Nah, berikut merupakan cara dan kode untuk mengaktifkan atau menonaktifkan IP forwarding sementara dan permanen, serta melihat hasil konfigurasi IP forwarding. Materi terakhir yaitu mengenai routing protokol.
Routing protokol adalah protokol komunikasi antar router dalam menemukan jalur terbaik untuk mencari sebuah alamat tertentu dengan cara pertukaran informasi antar router satu dengan yang lainnya. Tujuan utama routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing. Routing protokol dilakukan dengan dua cara, yaitu static routing protokol, routing yang dibuat secara manual oleh administrator ke dalam konfigurasi router untuk mendefinisikan lewat interface mana paket data akan dilewatkan. Yang kedua ada dynamic routing protokol, yaitu routing yang dapat menentukan secara otomatis lewat mana suatu paket dengan sebuah tujuan akan dikirimkan. Pada dynamic routing sendiri terdapat dua jenis protokol perutean, antara lain Interior Gateway Protocol atau IGP, yaitu sebuah protokol yang digunakan dalam autonomous system atau sistem otonom, yaitu setiap jaringan independen atau yang dikendalikan oleh penyedia layanan internet. Yang kedua ada Exterior Gateway Protocol atau AGP, yaitu protokol perutean antar sistem otonom. Interior Gateway Protocol dapat dikategorikan dalam kelompok Distance Vector Protocol dan Link State Protocol. Distance vector bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak link lain dalam suatu internetwork. Distance tersebut dapat berupa lompatan atau kombinasi metrik yang dihitung untuk mewakili nilai jarak. Semakin jauh jaraknya, maka semakin tinggi biaya metrik keseluruhan. Yang kedua ada Link State Protocol. Link State menggunakan algoritma Dijkstra atau Shortest Path First untuk menghitung jalur terbaik ke tujuan dan memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Link State merespon lebih cepat terhadap perubahan topologi jaringan, seperti tautan baru atau tautan rusak, dan menawarkan konvergensi rute yang lebih cepat daripada distance vector. Pada routing protokol, terdapat 6 jenis protokol yang selama ini telah dikembangkan, antara lain Routing Information Protocol atau RIP, yaitu salah satu interior gateway protokol yang digunakan dalam autonomous system atau sistem otonom. Protokol ini menggunakan distance vector protocol. Jika ada beberapa jalur ketujuan, RIP memilih jalur dengan jumlah hop terendah dengan jumlah maksimum hop adalah 15. Yang kedua ada Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP, yaitu protokol perutean distance vector tetapi menggunakan metrik perutean yang lebih kompleks untuk menentukan biaya jalur. Jumlah hop maksimum IGRP adalah 255. Salah satu kelemahan IGRP adalah protokol routing classful sehingga subnetwork tidak didukung. Yang ketiga ada Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau AIGRP, yaitu protokol yang hanya dapat digunakan sesama router Cisco saja. Protokol ini menggunakan algoritma yang dikombinasi antara distance vector dan link state, atau disebut juga sebagai protokol hibrid, serta memanfaatkan diffusing update algorithm agar rute yang dihitung lebih efisien. Salah satu keuntungan IIGRP adalah tingkat konvergensi rute yang lebih tinggi. Dengan kata lain, router bertukar informasi dan menyetujui rute lebih cepat. Jumlah maksimum hop pada AIGRP adalah 255. Yang keempat adalah Open Shortest Path First, yaitu merupakan salah satu protokol link state yang merupakan contoh interior protokol yang beroperasi dalam sistem otonom. Secara umum, protokol ini menyediakan konvergensi rute yang lebih cepat dan menghasilkan lebih sedikit lalu lintas antar router daripada RIP dan IGRP. Yang kelima adalah Border Gateway Protocol atau BGP, yaitu merupakan contoh dari Exterior Gateway Protocol yang memungkinkan pertukaran informasi routing antar sistem otonom. Protokol ini mempunyai kemampuan untuk melakukan pengumpulan, pertukaran, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Dan yang keenam adalah Immediate System to Immediate System atau ISIS, adalah protokol routing yang dibuat oleh International Standardization Organization dengan tujuan agar menjadi ruang terbuka yang dapat digunakan oleh semua perangkat jaringan.
ISIS digunakan pada perangkat jaringan komputer untuk menentukan jalur terbaik bagi datagram ketika diarahkan ke sebuah tujuan. Sekian materi tentang routing fundamental yang dibawakan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.